Selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu Lovely GKM Gloria. Selamat beribadah. Halo adik-adik semuanya, jumpa lagi sama Lause di hari Minggu ini. Nah, seperti biasa, setiap hari Minggu waktunya kita ibadah kepada Tuhan. Namun, sebelum kita mulai ibadah hari ini, yuk sama-sama kita berdoa. Lause ajak adik-adik semua di rumah untuk berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada kesempatan hari ini Kau kembali memberikan kami kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga hari ini masih bisa beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami, walaupun masih di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa agar selama rangkaian ibadah ini, kami bisa beribadah dengan baik, bisa beribadah dengan kesungguhan hati, sehingga apa yang kami dapatkan hari ini, firman-Mu, bisa menjadi bagian dari kami menjalani hidup-hidup kami. Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, untuk mengawali ibadah kita hari ini, ayo kita nyanyikan satu buah lagu, Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Kita ulang lagu ini sekali lagi ya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little one
pagi adik-adik semua. Udah lama gak ketemu nih ya. Kalian sehat-sehat kan? Biarlah Tuhan sendiri akan menjaga kesehatan kalian. Biar adik-adik berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kembali kepada Engkau. Biarlah Tuhan sendiri menolong kami di dalam kami mendengarkan firman ya Tuhan. Tuhan tolong kami untuk mengerti apa yang Tuhan sudah berikan firman di dalam Alkitab, sehingga firman itu menjadi hidup di dalam kehidupan kami, sehingga dengan bahasa yang dimengerti oleh anak-anak ya Tuhan. Tuhan sendiri menolong kami. Roh Kudus ya Tuhan akan memberkati kami, sehingga kehidupan kami Engkau memimpin kami dengan firman-Mu sendiri. Segala sesuatunya hanya kembali ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Makasih, amin. Selamat pagi adik-adik lovely yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Sebentar ya, Lose Ina mau mengucapkan terima kasih dulu. Terima kasih untuk Lose Eti yang sudah memimpin kita semua di dalam doa. Dan terima kasih untuk Lose Felicia yang sudah memimpin kita dalam pujian. Tadi ingat pujiannya apa? Pujiannya mengingatkan kita untuk hati-hati menggunakan tangan. Mana tangan kalian? Hati-hati menggunakan tangan. Hati-hati menggunakan apa? Mulut. Nah, sini pakai masker ya. Kalian tunjuk mulut kalian. Hati-hati gunakan apa? Kaki. Mana kaki kalian? Good. Nah, adik-adik, kita menggunakan tangan kita untuk memuji nama Tuhan, bertepuk tangan ketika memuji nama Tuhan. Gunakan tangan kita untuk apa? Membereskan mainan, mengambil mainan yang terjatuh, lalu menyimpannya kembali di tempatnya. Tangan kita gunakan untuk apa? Untuk belajar. Masih banyak lagi, ya. Gunakan untuk hal-hal yang baik. Kaki digunakan untuk berjalan, berlari. Kaki kita digunakan untuk berlari, untuk olahraga ya. Nah, terus mulut digunakan untuk apa? Memuji nama Tuhan, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Adik-adik, kalau nanti kita bisa bersama-sama lagi berkumpul tatap muka, jangan lupa tuh kakinya digunakan untuk berjalan menuju gereja dan sekolah minggu lovely. Mulutnya dipakai untuk memuji nama Tuhan. Telinganya dipakai untuk mendengarkan. Mendengarkan apa nih di sekolah minggu? Mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan. Tentang siapa ya? Pastinya tentang Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengasihi adik-adik dan yang mengasihi Lose. Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengasihi semua orang yang percaya kepadanya. Lalu mulut digunakan apa? Untuk menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus yang sudah kita dengar. Mulut ini menceritakan kepada siapa? Kepada semua orang. Hah? Lose? Kepada semua orang? Iya, karena mereka perlu mengetahui, mengenal Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, semua murid Tuhan Yesus, mereka gunakan anggota tubuh mereka untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Mereka gunakan kaki mereka untuk berjalan dari satu kota ke kota yang lain. Mereka gunakan mulut mereka untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Mereka gunakan tangan mereka untuk apa? Untuk membantu sesama mereka. Nah, hari ini Lose Ina ingin menceritakan salah satu murid Tuhan Yesus yang diberi tugas oleh Tuhan untuk apa? Menceritakan Tuhan Yesus kepada seseorang yang berbeda dengan dirinya. Berbeda, maksudnya beda apanya ya? Adik-adik, berbeda bangsa dengan murid Tuhan Yesus ini. Nah, kita
kita mau lihat siapakah murid Tuhan Yesus yang Lose ini maksud. Yuk kita lihat sama-sama ya. Kita gerakkan tangan kita, kita lihat. Sudah kelihatan belum? Belum ya? Yuk kita lihat lagi. Sudah kelihatan belum siapa ya murid Tuhan Yesusnya? Oh, kita pakai tangan kita nih kayak teropong seperti ini ya. Kita gunakan. Kelihatan nggak? Sedikit lagi. Kelihatan tuh. Seorang pria, seorang bapak. Siapa namanya? Bapak Petrus. Iya, Bapak Petrus ini dulu adalah seorang nelayan. Menangkap ikan pekerjaannya. Tapi Bapak Petrus dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi murid Tuhan Yesus. Dan dia sekarang melayani Tuhan, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada setiap orang. Suatu hari Allah berkata kepada Bapak Petrus, ini katanya, ada 3 orang yang akan mencari engkau. Bangunlah dan turunlah ke bawah. Berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka datang kemari. Lalu Bapak Petrus cepat-cepat dia bangun dan turun ke bawah dan dia menemui para tamu. Betul ada 3 orang yang mencari dirinya. Lalu dia berkata kepada para tamu tersebut, akulah yang kalian cari. Apakah maksud kedatangan kalian kemari? Lalu para tamu itu bicara, Allah telah menyuruh Kornelius untuk mengundang engkau datang ke rumahnya. Kemudian Bapak Petrus menyuruh para tamu tersebut untuk menginap di tempat itu. Adik-adik, Bapak Petrus mungkin bingung. Mengapa Allah menyuruh Bapak Kornelius untuk menjemput dirinya? Kami kan berbeda bangsa, kata Bapak Petrus. Bapak Petrus adalah orang Yahudi, sedangkan Bapak Kornelius adalah orang Romawi. Mereka berbeda. Tapi mengapa Allah menyuruh dirinya untuk datang kepada Bapak Kornelius? Tetapi Bapak Petrus membulatkan niatnya, membulatkan tekadnya untuk tetap menaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena tadi Allah bilang, jangan bimbang, jangan ragu. Lalu Bapak Petrus tidur. Dan keesokan harinya Bapak Petrus dan para tamu tersebut bangun, lalu mereka bersiap-siap. Mereka akan berangkat menuju kota Kaisarea untuk bertemu siapa? Bapak Kornelius dan keluarganya. Nah, mereka berangkat ke kota Kaisarea. Setibanya di Kaisarea, mereka disambut dengan sangat hangat oleh Bapak Kornelius dan keluarganya. Mereka menyambut Bapak Petrus dengan gembira, dengan sukacita. Saat itu Bapak Petrus dapat mengerti mengapa Allah mengutus dirinya datang ke Bapak Kornelius. Bapak Petrus mengetahui bahwa Allah tidak membedakan orang. Allah mengasihi semua orang. Allah tidak hanya mengasihi bangsa Yahudi, tetapi Allah juga mengasihi bangsa Romawi. Lalu Petrus menceritakan kepada Bapak Kornelius mengenai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan untuk semua orang. Bapak Petrus juga menceritakan perjalanan atau kehidupan Yesus Kristus bersama dengan murid-muridnya. Bagaimana Yesus Kristus melakukan mujizat, menyembuhkan orang yang sakit, dan bagaimana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Petrus katakan,
Saya dan teman-teman saya adalah saksinya. Kami melihat Yesus Kristus sudah bangkit dan bertemu dengan kami. Dan dia sudah naik ke surga. Setelah Bapak Kornelius dan keluarganya mendengar dari Bapak Petrus bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan juga betul-betul sudah bangkit kembali, dan mendengar bahwa hanya Tuhan Yesus saja yang dapat mengampuni dosa manusia, lalu Bapak Kornelius dan keluarganya percaya. Mereka mau percaya dengan sungguh-sungguh, mau percaya kepada Tuhan Yesus saja. Lalu mereka dibaptis oleh Bapak Petrus. Bapak Petrus menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus kepada Bapak Kornelius dan keluarganya. Adik-adik, kita juga bisa menggunakan mulut kita untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus dan kasih-Nya kepada siapa? Kepada semua orang. Yuk adik-adik, coba kita praktekkan kepada keluarga kita dulu. Adik-adik bisa praktekkan kepada mama. Di dekat kalian ada mama? Ya, kalian kasih tahu kepada mama ya. Mama, Tuhan Yesus sayang kepada mama. Percayalah kepadanya. Bisa? Ayo sekarang pelan-pelan ya. Sekali lagi ya. Mama, Tuhan Yesus sayang kepada mama. Percayalah kepadanya. Bisa? Sekarang kepada papa. Nanti kalau papahnya nggak ada di dekat kalian sekarang, nggak apa-apa. Nanti kalian selesai sapaan gembala ini, kalian gunakan kaki kalian, kalian datangi papa, lalu bilang, Papa, Tuhan Yesus sayang papa. Percayalah kepadanya. Bisa? Oke, nanti kalian ulang ya, belajar bilang kepada opa, bilang kepada oma, seperti yang tadi dicontohkan. Oke? Nah, untuk kalian yang sudah sekolah, ada ya yang sudah tatap muka. Nah, kalau ada yang sudah tatap muka nih, kalian bisa bilang sama miss-nya di sekolah, Miss, Tuhan Yesus sayang kepada Miss, percayalah kepadanya. Bisa? Oke. Ya, nanti kalian bisa belajar terus untuk menceritakan bahwa Tuhan Yesus sayang kepada semua orang. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan untuk semua orang. Tuhan Yesus, tolong kami yang masih kecil ini agar kami dapat menceritakan Engkau kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, agar mereka dapat mengenal Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Bye-bye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Teman-teman, ini tema dan ayat hafalan minggu ini ya.